kiai yang bernama Kiai Abdul Jabar. Kiai Abdul Jabar ini merupakan putra dari Kiai Gunung Pring. Kiai Gunung Pring Magelang ini wafatnya di daerah Malang, yang mana Kiai Gunung Pring ini dalam berbagai sumber primer yang sezaman dan mengikuti tulisan orang yang ada pada zaman itu mengatakan Kiai Gunung Pring itu masih keturunan dari Kanjeng Sunan Kudus. Jadi teman-teman, Kanjeng Sunan Kudus itu mempunyai anak yang bernama Amir Hasan. Amir Hasan mempunyai anak yang bernama Panembahan Setono Agung. Panembahan Setono ini mempunyai anak aputro Pangeran Joyokusumo. Pangeran Joyokusumo berputra Ki Gede ing Pekalongan ingkang kajuluk Eyang Sapuro. Eyang Sapuro ini mempunyai anak Kiai Mukidin. Mohon maaf, Kiai Gede ing Pekalongan atau Eyang Sapuro ini mempunyai anak namanya Mukohar. Mukohar ini mempunyai anak namanya Mukidin. Bukan Mukidin ya, ini Muhyiddin maksudnya ya, bukan Mukidin. Saya mengikuti naskah ini ya. Kiai Mukidin ini mempunyai anak yang bernama Kiai Kambal Sedo ing Silo. Kiai Kambal Sedo ing Silo ini mempunyai anak yang bernama Kiai Gunung Pring. Kiai Gunung Pring ini mempunyai anak yang bernama Kiai Abdul Jabar. Nah, Kiai Abdul Jabar ini merupakan seorang guru atau Syekhul Masyayikh yang ada di daerah Demak dan sekitarnya. Kemudian Kiai Abdul Jabar ini di sini dikatakan angulangaken ilmu fikih, tauhid, ma'rifat, hakikat. Jadi keturunan Wali Songo itu sangat mahir ya, sangat ahli dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ma'rifat dan juga hakikat. Ini ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kiai Abdul Jabar. Nah, Kiai Abdul Jabar ini mengajarnya di daerah Demak, teman-teman. Ini masih menjadi misteri Demak sebelah mana. Lalu suatu ketika diceritakan bahwasannya Kiai Abdul Jabar ini sudah menikah dengan seorang gadis yang bernama Nyai Riyah di daerah Tuban. Ada yang mengatakan ini daerah Widang Tuban, wallahu a'lam ya, ininya Tuban seperti itu. Akan tetapi Nyai Riyah ini dibunuh oleh Belanda pada malam hari. Nah, ini teman-teman, perjuangan anak cucu Wali Songo itu apa? Istrinya itu sampai dibunuh loh. Kemudian karena tidak betah ya, karena Kiai Abdul Jabar ini tidak betah di Tuban dan khawatir dirinya akan dibunuh oleh Belanda juga, akhirnya Kiai Abdul Jabar ini kembali lagi ke Demak. Nah, di Demak itu di sini dikatakan beliau menikah lagi setelah istrinya meninggal ya, setelah istri pertamanya meninggal, beliau menikah lagi dengan seorang yang bernama Nyai Azizah. Nyai Azizah ini putrinya Bendoro Singoyudo bin Mustahal bin Qaid Trah saking Pajang. Artinya mertuanya Kiai Abdul Jabar ini dan juga istrinya adalah Trah Pajang keturunan Joko Tingkir. Di pinggir manuskrip ini dikatakan bahwasannya tasih tedakipun Kiai Sambu. Berarti mertuanya Kiai Abdul Jabar ini merupakan keturunan dari Kiai Sambu Lasem atau Said Abdurrahman yang masih keturunan dari Joko Tingkir. Memang Trah Pajang cocok dengan silsilahnya, pas lah. Jadi itulah kisah Zuriyah Wali Songo yang diburu Belanda sampai istrinya dibunuh oleh Belanda. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Zuriyah Wali Songo ini tidak diragukan lagi. Banyaknya kisah bagaimana perjuangan perlawanan dari Zuriyah Wali Songo melawan kolonial Belanda. Sampai diburu ke sana kemari, sampai istrinya dibunuh. Seperti kisahnya Kiai Abdul Jabar, ini dari Trah Mbah Sunan Kudus. Ini istrinya menjadi korban Belanda. Ini menarik, saudara-saudaraku. Kita semua tidak pernah mendengar cerita Kabim dikejar-kejar Belanda, lalu mendengarkan istri Kabim dibunuh oleh Belanda. Sejarah tidak pernah mencatatnya.
Ini menunjukkan bahwa memang benar keberadaan Khabib yang ada di Nusantara ini dibawa oleh VOC dalam rangka meredam perlawanan para pribumi yang dipelopori para sayyid, dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para Khabib didatangkan oleh VOC ke sini, ke Nusantara, ini dalam rangka meredam perlawanan para dzurriyyah. Buktinya tidak ada sejarah yang mencatat Khabib ataupun istrinya Khabib ataupun keluarganya itu dibunuh, dikejar-kejar oleh Belanda. Justru mereka damai, rukun, ya karena komplotannya, tentu seperti itu kan. Sebagaimana keberadaan Mufti Batavia Usman bin Yahya ini semakin menguatkan bahwa Khabib itu jongosnya Belanda. Dzurriyyah Wali Songo itu dikejar-kejar. Makanya kenapa dzurriyyah Wali Songo itu tidak mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, menutupi kesayitannya, menutupi dzurriyyahnya. Ya karena salah satu alasannya itu untuk melindungi diri dan keluarganya. Bukan karena dzurriyyah Wali Songo itu penakut, bukan. Akan tetapi karena melindungi keluarganya, melindungi keturunannya agar tetap lestari. Sebagaimana kisah Kiai Abdul Jabbar Al-Qudusi tersebut yang diceritakan oleh Gus Islah Al-Qudusi yang begitu jelas melalui manuskrip-manuskrip kuno bagaimana dikejar-kejar Belanda sampai istri beliau dibunuh oleh Belanda. Ini memberitahukan kepada kita semua bahwa pelopor perjuangan kemerdekaan itu dipelopori oleh para dzurriyyah Wali Songo. Sampai dikejar-kejar, sampai sembunyi-sembunyi, sampai memasturkan identitasnya biar tidak terdeteksi oleh Belanda. Bahkan namanya dirubah. Ini sangat jauh berbeda dengan para Khabib yang di situ aman, damai, sentosa. Ya, karena gerombolannya Belanda dan datangnya mereka itu dibawa oleh Belanda dalam rangka apa? Menggembosi hiroh semangat perjuangan pribumi Nusantara dalam melawan kolonial Belanda. Ini fakta sejarah. Makanya hari ini kalau ada golongan Khabib yang kowar-kowar mengusulkan terah atau dzurriyyah mereka, leluhur mereka dijadikan pahlawan nasional, ini kan lucu. Karena apa? Tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dari sejarah kedatangan para Khabib sampai kenapa di Nusantara. Bahkan dulu Bung Karno mau memulangkan para Khabib ini, para imigran Yaman ini. Ya karena salah satu alasannya terlalu mesra dengan kolonial Belanda dan tidak punya rekam jejak perjuangan. Makanya tidak ada darah yang menetes di bumi pertiwi dalam rangka memperjuangkan Nusantara. Apalagi darah, keringat pun nyaris tidak ada. Lah kok hari ini mereka dengan PD-nya mengatakan, kalian kalau tidak ada nenek moyang kami, kalian itu masih dijajah. Indonesia merdeka karena jasa para Khabib. Kok pede? Kok berani? Kok nggak punya malu kalian mengatakan seperti itu?
pada saat kita flashback ke belakang, kita telusuri sejarah-sejarah mereka. Tentu ini sangat jauh. Ya seperti yang kami sampaikan di atas. Apalagi darah, keringat pun nyaris tidak ada. Makanya peristiwa-peristiwa besar ya tentang peristiwa 10 November umpamanya, tidak ada satupun Khabib yang meninggal. Yang ada adalah para santri, para kiai, para pribumi yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan Nusantara. Ini sejarah, ini realita. Silahkan dibantah. Jangan asal ngaku-ngaku kalau tidak ada bukti sejarahnya. Apa yang dikisahkan oleh Gus Islah Al-Qudusi ini tentang Kiai Abdul Jabbar Al-Qudusi yang di situ dikejar-kejar Belanda karena menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan sehingga istrinya terbunuh oleh kebiadaban Belanda. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.